English class, grade 5. Teacher Suherna SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope you are very well today. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Misalnya berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi, kali ini pembelajarannya yaitu tentang telling time. Chapter 2, telling time. Do you know telling time? Yap, telling time adalah bagaimana cara menyampaikan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum anak-anak mempelajarinya, bagaimana cara menyatakan jam dalam bahasa Inggris, ada beberapa some vocabularies yang memang sering muncul dalam telling time atau istilah-istilah yang sering muncul dalam telling time. Ini anak-anak harus ketahui ya sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya. Seperti ada di sini EM atau kita baca ante-meridian. Nah, ante-meridian ini dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ada PM, post-meridian. Nah, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Misalnya jam 1 siang, maka kita bilangnya it is 1 o'clock PM. Gitu ya. Ada long hand. Nah, biasanya dalam jam itu ada yang namanya jarum panjang. Short hand, jarum pendek. Second hand, jarum detik. Nah, biasanya jam-jam yang pakai second itu memang di Indonesia rada-rada jarang ya. Di kita itu jarang ada yang pakai second hand. Di Indonesia rata-rata di rumah-rumah kita itu adanya hanya long hand dan short hand. Nah, terus ada alarm clock atau jam beker, clock, jam dinding, watch, jam tangan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya memang jam itu berbeda-beda. Kalau jam yang ditempel di dinding, kita biasa nyebutnya clock. Kalau jam yang biasa kita pakai di tangan, itu kita nyebutnya watch. Ya, paham ya? Jadi kalau kita nyebutnya clock, itu bukan untuk di tangan, tapi untuk di dinding. Kalau kita nyebut jam yang ada di tangan, itu bukan clock, tapi watch. Ada hour, ada minute, ada second atau detik, ada o'clock. Nah, ini biasanya kata-kata o'clock itu digunakan untuk menunjukkan ketika jarum panjangnya itu tepat di angka 12. Ada pas, lebih, ada to, kurang, ada a quarter, seperempat atau 15 menit, ada a half atau setengah. Oke, next. Anak-anakku, untuk membaca jam atau waktu dalam bahasa Inggris, silahkan lihat gambar di samping ini. Nah, kita lihat gambar di samping ini. Kalau pas, untuk menyatakan pas itu berarti artinya apa, Nak? Ya, pas itu berarti lebih. Misalnya jamnya jam 3:15. Nah, jam 3:15 berarti it is quarter past 3 gitu. Kalau yang tuh itu untuk menyatakan menitnya lebih. Misalnya jam 1 lebih 25. Berarti it is 25 to 2. Kayak gitu. Ya. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambarnya. Itu di setiap ujian rata-rata kita pakainya jam yang ini. Ya. Memakai jam yang analog, bukan digital, karena kalau digital itu mudah sekali menyebutkannya. Paham ya? Silakan dilihat gambarnya, silakan dipahami gambarnya. Di situ sudah misalnya sudah misalnya lihat, sudah misalnya pasang. Kalau lewat atau lebih 5, berarti di situ ada pipe pass
ya. Kalau lebih 10 berarti 10 past gitu. Ya, lihat dulu gambarnya, nanti ada penjelasan selanjutnya. Oke. Oke, di slide ini ada language corner. Nah, sebelumnya kan anak-anak sudah lihat tuh gambar tadi yang di previous slide. Sebenarnya ada dua cara atau ada dua rumus untuk menyatakan jam. Pertama, kita bisa menentukan dengan yang dibaca itu jamnya dulu baru menitnya. Nah, biasanya jam seperti ini adanya di jam digital. Nah, mungkin anak-anak punya semua jam digital ya. Kalau misalnya jam 7, dia akan tulisnya 07.00. Akan seperti itu tulisannya. Di jam digital itu tidak ada jarumnya. Jam digital itu tidak memakai jarum. Baik long hand, short hand, atau second hand. Dia tidak pakai. Nah, di situ ada ya. Pertama, yang dibaca itu jam, lalu menitnya. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu. Hanya dibacakan angkanya saja dalam bahasa Inggris. Contohnya di sini ada it is 03.30. Nah, kita sebutkan dulu jamnya. Angka 3, depannya 3 kan? Nah, 3 itu bahasa Inggrisnya apa? It is 3. Titik kan? Terus ada 30. 30 bahasa Inggrisnya apa? 30. Berarti tinggal sebutin aja. It is 3:30. Nah, di bawahnya lagi ada 06.45. Kita tinggal menerjemahkannya aja, tinggal mentranslate-nya aja into good English. Di situ 6. 6 itu bahasa Inggrisnya apa sih? Jangan lupa harus ada subjeknya. Subjeknya itu it is. It is 6 bahasa Inggrisnya 6. 45 bahasa Inggrisnya 45. Jadi it is 6:45 itu paling mudah. Dimanapun anak-anak jika menggunakan cara ini itu paling mudah banget. Nah, sayangnya ketika ujian nanti atau ketika ada tes-tes seperti ulangan, PH dan lain-lain sebagainya, biasanya soal yang dibuat itu yang ini nih, yang cara kedua. Minute-nya dulu yang dibaca, baru jamnya gitu. Menitnya dulu yang dibaca, baru jamnya. Nah, kita lihat di slide ini, pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu, baru jamnya, dan memakai kata pas atau to. Nah, makanya ada hubungannya ya dengan gambar yang tadi. Kalau pas itu sebelah kanan, kalau to itu sebelah kiri. Jadi kalau jarumnya sudah ke sebelah kiri, itu pasti pakai to. Kalau jarumnya ada di sebelah kanan, itu pakai pas, itu aja. Untuk apa sih itu? Untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Contoh, di situ ada contohnya, silahkan anak-anak lihat, 8.10. Berarti yang disebutkan apa tadi? Menitnya dulu. Menitnya yang mana? 8 atau 10? Nah, menitnya yang 10. Kita tulis dulu, it is 10 past 8. Nah, artinya jam 8 lewat 10 menit. Nah, kalau jam 8.55, berarti kan jam 9 kurang 5, betul nggak? Nah, kita sebutkan dulu menitnya. It is 5 to 9. Jam 5 menit lagi menuju jam 9. Atau jam 9 kurang 5 menit. Begitu. Paham ya? Memang ini rada susah. Makanya misalnya kasih rumusnya yang tadi tuh, yang gambar jam itu. Kamu hafalin aja. Kalau ke sebelah sana itu pakai tuh, ke sebelah kanan itu pakai pas. Tinggal gitu. Ya, oke. Nah, untuk yang tadi, misalnya harap anak-anak mulai memahaminya sedikit demi sedikit, ya. Insya Allah bisa, gitu. Kalau yang pas yang mana, yang tuh yang mana. Biasanya kalau itu sudah ada ya di jamnya, itu sudah diterangkan, sudah diperjelas dengan gambar. Nah, selain itu, untuk membaca jam tuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Banyak. Contohnya kayak clock ya. Penggunaan kata clock itu digunakan untuk jam yang tepat. Contohnya kamu ditanya misalnya, what time is it now? Kayak gitu, ditanya kayak gitu, kamu jawabnya it is 1. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Harusnya ada it is 1 o'clock. Ingat ya, remember, setiap
waktu yang menyatakan tepat itu harus menggunakan o'clock. Gitu. Terus ada quarter. Nah, quarter ini digunakan untuk menyatakan waktu yang kurang atau lebih dari 15 menit. Biasanya seperti itu. Terus ada a half atau setengah yang digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Nah, coba kita cek penjelasan di samping ini. Nah, satu ya, ada jam tepat. Sama dengan jika. Yang disebut dengan jam tepat itu jika jam menunjukkan jam tepat atau pas di angka 12. Jarum panjangnya tepat di angka 12. Gitu. Contohnya itu ada it is 7 o'clock. Gitu. Jam 7 tepat. It is 9 o'clock. Jam 9 tepat. It is 11 o'clock. Jam 11 tepat. Seperti itu. Gampang ya untuk yang o'clock yang tepat-tepat itu gampang. Tinggal nyebutin angkanya ditambahin o'clock. Justru yang susah itu jika kita menyebutkan menitnya dulu. Ya, kita belajar yang susah ya. Nah, di sini ada yang kedua, jam lebih. Jam lebih itu sama dengan jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit. Maka kita harus mengatakan seperti yang di bawah ini. It is 10 minutes past 9. Jam 8 lebih 10 menit. Nah, di angkanya 08.10. It is quarter past 11. Jam 11 lebih 15 menit. Nah, kalau pakai lebih kan quarter past. Kalau kurang berarti quarter to. Gitu. Gampang ya? Nah, di sini juga ada it is half past 12. Jam 12 lebih 30 menit atau setengah 1. Nah, yang ketiga di sini jika jam kurang. Jam kurang sama dengan jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas. Nah, maka kita harus mengatakan it is 10 to 9 misalnya. Ya. Jam 9 kurang 10 menit. It is 5 to 3. Jam 3 kurang 5 menit. Jadi kalau to itu harusnya tulisannya kan 2.55. Jadi bukan 5 to 2. Dia harus naik. It is 5 to 3. It is quarter to 5. Jam 5 kurang 15 menit. Atau 4.45. Ya. 45 menit itu kan quarter. Kurang 15 menit. Berarti quarter to. Karena kurang sebentar lagi mau ke jam 5. Dia kurangnya 15 menit. Berarti it is quarter to. Ya. Itu kan di situ tulisannya 04. Dia harus naik ke atas. Quarter to 5. Seperti itu. Iya, gampang ya? Oke, next slide. Dalam bahasa Inggris itu biasanya ada expression atau ungkapan ya. Ini adanya di standard speaking. Expression after time atau kalimat untuk menanyakan jam itu banyak sekali, beragam ya anak-anak, banyak. Di sini ada what time is it now? Nah, ini adalah yang paling commonly used, yang paling sering digunakan oleh berbagai manusia. Kalau ingin menanyakan jam kepada seseorang, kita bisa menggunakan kata-kata ini nih, ekspresi ini. What time is it now? Nah, artinya apa? Jam berapa sekarang? Atau ada what is the time? Jam berapa sekarang? Next, what time is it right now? Boleh? Do you know what time is it? Good? Atau ada yang lebih sopan lagi nih. May I know what time is it? Next, what time exactly the movie start? Boleh? When does the store is open? Atau yang terakhir, when should we meet again? Nah, artinya yang tadi Miss Erna sebutkan, anak-anak bisa lihat ya. Bisa baca di PowerPoint yang sudah Miss Erna buat. Okay, I think enough for our meeting today. Thank you so much for watching, for reading, for sharing. If you have any question, you can WA me on my number. Ada di situ ya. Bisa lihat di YouTube channelnya juga ada. Thank you and bye-bye.